Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar, Ibu-Ibu? Terdengar, Bu. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Fani. Selamat malam, Ibu-Ibu semua. Semoga malam ini kita dalam keadaan sehat semua ya, Bu. Oke, kembali lagi bersama kami di Bimbel Bidan Harapan, kelas persiapan prediksi uji kompetensi, profesi, dan D3 Bidan. Kita mengenal mengenai Bidan Harapan. Bidan Harapan berawal dari banyaknya mahasiswa kebidanan yang kesulitan dalam menghadapi UKOM. Maka lahirlah bimbingan belajar Bidan Harapan ini sebagai solusi persiapan UKOM serta bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi bidan kompeten bangsa. Nah, bagi ibu jika mengajak temannya akan mendapatkan diskon sebesar 10% ya, Bu. Oke. Untuk jadwal kelas pada malam hari ini, hari Rabu 25 Oktober, mengenai remaja pranikah prakonsepsi oleh Ibu Fani. Saya bacakan dulu peraturan kelasnya. Yang pertama, nama peserta harus sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Jika tidak sesuai, maka peserta akan di-remove dari ruangan. Yang kedua, setiap peserta hanya boleh menggunakan satu akun. Peserta dapat bertanya melalui kolom chat atau langsung dengan unmute mikrofon. Yang keempat, pengajar akan menjawab Q&A secara langsung saat break atau melalui grup WA tergantung preferensi pengajar. Kemudian terakhir, peserta dihimbau untuk menjawab melalui polling dalam menjawab soal-soal yang akan dibahas sebagai sarana latihan pribadi. Nah, untuk rundown kelasnya yaitu opening, yang kedua itu pembahasan soal dari jam 7 sampai dengan jam 9, kemudian Q&A jam 9 sampai dengan selesai. Kita mengenali dulu ya Bu ya, pengajar pada malam hari ini yaitu Ibu Fani Hanifa SST MKep. Ibu Fani ini merupakan lulusan dari Stikes Muhammadiyah Ciamis pada tahun 2010 sampai dengan 2013. Kemudian Bidan Pelaksana RSIA UMI Tasikmalaya pada tahun 2013 sampai dengan 2014. Dan sekarang dosen profesi Bidan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju pada Juli 2021 sampai dengan sekarang. Kepada Ibu Fani, siap Ibu untuk mengajar pada malam hari ini, Ibu? Iya, baik. Insya Allah sudah siap ya. Oke. Untuk share screen-nya dari Ibu atau dari saya ya, Bu? Boleh untuk dibantu, Mbak. Kebetulan saya baru aja sampai ya dari luar kota, jadi belum sempat membuka laptop. Ini baru buka. Kalau misalkan masih mau nunggu, boleh nanti saya mungkin join dulu, tapi takutnya kelamaan, boleh di-share screen dari Mbaknya saja ya. Oke, siap. Ditunggu ya, Bu, sebentar. Oke. Baik, sudah bisa dimulai? Sudah, Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada ibu-ibu semuanya. Izin ya, mungkin saya akan menjelaskan ataupun kita akan sharing ya terkait dengan latihan soal dan juga pembahasan remaja pranikah dan juga prakonsepsi. Oke, boleh untuk share screen-nya mungkin di full kan, Mbak, di slideshow.
Ya, halo Mbak hostnya bisa untuk di Halo Ibu, ya, di saya di sini udah apa namanya? udah full. Oh, Udah di saya full belum tapi di soalnya. sininya belum ya? Belum Belum, kelihatan belum, ya, Bu? belum. Belum kelihatan full ya? Sebentar ya. Ya, belum. Oke, Mbaknya mungkin bisa new share, Mbak. Nanti di share screen kan untuk yang full layarnya. Kalau kayak Izin gini Ibu, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah full? slide-nya sudah terlihat, tapi belum full screen. Kalau slide-nya sudah terlihat, sudah, tapi belum full screen. Belum full ya? Coba sebentar. Soalnya kalau misalkan di laptop saya sudah full sih, Ibu. Sebentar. Oke, Mbak, saya izin aja masuk dari laptop saya sebentar ya, ditunggu. Boleh, Ibu. Siap. Mohon ditunggu ya, Ibu-ibu sebentar.
Oke, baik. Untuk share screen-nya sudah full layar ya? Sudah, Ibu. Oke, Terima baik. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, kita mulai ya, Ibu-Ibu semuanya. Oke. Baik, untuk soal pertama, boleh mungkin ya nanti dijawab di kolom chat. Soal pertama, ada perempuan usia 24 tahun datang ke PKM dengan keluhan sering merasa letih, pusing, dan juga matanya berkunang-kunang. Hasil anamnesis, ia akan melangsungkan pernikahan dalam waktu yang dekat. Hasil pemeriksaan, semuanya dalam keadaan yang normal, di mana KU-nya baik, berat badannya 46 kilo, TB-nya, tinggi badannya 155 cm, tekanan darah 100 per 70 mmHg, suhunya di 36,5 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, dan pernapasan 20 kali per menit, lila 24, konjungtiva terlihat pucat. HB-nya 10,7 gram per DL. Diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi dengan kasus di atas? Silahkan teman-teman boleh jawab. Oh, oke. Untuk pertanyaannya nanti waktu ngebahas baru sama-sama. Oh, baik. Ya. Oke, untuk dijawabnya nanti akan dijawabnya seperti apa? Ibu mohon pakai izin polling. untuk jawabnya Boleh. nanti kita Nanti ada pollingnya polling. dari Iya. host atau Dari dari saya saya, Ibu. untuk pollingnya? Oh iya, dari saya, Bu, untuk pollingnya. Oke, dari host ya. Oke, baik. Ya, Ibu. Nanti berarti ini dikasih waktu berapa menit? Untuk pembacaan soal diberi waktu 50 detik dan untuk pollingnya 20 detik, Ibu. Maaf, untuk polling 20 detik. Dan untuk pembacaan soal 50 detik. Oke, baik. Silakan. Untuk jawabannya paling banyak itu A, Bu, 94%, dan B, 6%. Oke, baik. Untuk pembahasannya, saya langsung bahas saja per soal. Iya, Ibu, betul. Langsung dijawab, langsung dibahas per soal. Langsung dijawab ya. Diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi di kasus di atas? Ya, jawabannya adalah ternyata anemia sedang ya. Mohon maaf, ini HB-nya 10,7, harusnya adalah anemia ringan ya. Saya salah untuk masukin kayaknya ya. Nah, kenapa dengan anemia ringan? Jawabannya untuk A, karena ini untuk populasinya tadi sudah disampaikan bahwa ibunya akan menikah. Usianya kalau tidak salah 24 tahun, maka masuknya adalah ke perempuan yang tidak hamil di atas 15 tahun. Di mana anemia yang normalnya itu adalah minimal 12.
Maka untuk 11 sampai 11,9 ternyata betul ya. Nah, kalau misalkan 10,7 itu masuknya ke dalam anemia sedang. Jadi jawaban yang betul adalah B, anemia sedang. Karena ini sesuai dengan hasil dari yang saya dapatkan, ini nanti bisa dicek sama ibu-ibu semuanya bahwa untuk perempuan yang tidak hamil lebih dari 15 tahun itu 8 sampai 10,9 itu masuk ke dalam anemia yang sedang. Jadi untuk yang tadi menjawab B berarti betul ya. Untuk yang jawabnya A itu kurang tepat gitu ya. Karena ini konteksnya adalah perempuan yang akan melangsungkan pernikahan sehingga perempuannya belum hamil gitu. Oke, dipahami ya. Oke, dilanjutkan ya Mbak ya untuk soal nomor 2. Silahkan. Untuk jawaban nomor 2 ini sangat bervariasi, Bu. Semuanya menjawab ada yang A, B, C, D, dan E. Oke, beragam ya. Ini jadi entah siapa nih yang betul ya. Baik, perempuan usia 24 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan sering merasa letih, pusing, dan mata berkunang-kunang. Hasilnya, ia akan melangsungkan pernikahan dalam waktu yang dekat. Hasil pemeriksaan seperti halnya yang tadi ini melanjutkan ya. Konjungtivannya terlihat pucat dan HB-nya 10,7 gram. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk anemianya ini masuk ke dalam anemia yang sedang. Apakah anjuran yang paling mungkin diberikan oleh bidan? Persiapan kesehatan organ reproduksi, persiapan fisik untuk kelangsungan pernikahan, persiapan kesehatan jiwa dan harmonisasi pasutri, persiapan kehamilan ideal dan beresiko, serta persiapan menunda kehamilan dengan ber-KB. Ya, jawabannya E ya, adalah persiapan menunda kehamilan dengan ber-KB. Kenapa? Karena calon pengantin perempuan yang mengalami anemia tentunya itu perlu segera mendapatkan penanganan kesehatan dulu untuk anemianya sampai HB-nya normal. Sehingga diarahkannya adalah untuk menunda kehamilan dengan ber-KB. Oke, baik dilanjutkan ya ke soal nomor 3. Silahkan.
Oke, Bu, untuk jawaban nomor 3 ini paling banyak itu A 38%, kemudian C 34%, B 21%, dan D ada 7%. Ya, baik. Untuk soal nomor 3 juga ini beragam ya. Oke. Pasangan usia subur, ada perempuan 30 tahun, laki-lakinya 33 tahun, datang ke klinik untuk memeriksakan diri karena perempuan sudah terlambat haid selama 1 bulan. Hasil anamnesisnya, menikah 1 tahun, 2 bulan yang lalu, dan berharap mendapatkan anak. Siklus haid tidak teratur, bisa lebih dari 35 hari. Hasil pemeriksaan KU baik, berat badannya 50 kg, tinggi badannya 156, tekanan darahnya normal, suhunya normal, nadi dan juga pernapasan normal, nilainya 24, dan tapi HCG urinnya negatif. Apakah ini infertilitas primer dengan amenor, atau dengan felimanor, atau dengan oligomenor, atau hipermenor, atau hipermenore? Ya, oke. Jawabannya adalah dengan oligomenor ya. Karena infertilitas itu merupakan kegagalan suatu pasangan untuk mendapatkan kehamilan sekurang-kurangnya dalam waktu 12 bulan berhubungan seksual secara teratur, tanpa kontrasepsi, ataupun biasa disebut juga sebagai infertilitas primer. Infertilitas sekunder merupakan ketidakmampuan seseorang memiliki anak atau mempertahankan kehamilannya setelah sebelumnya memiliki anak dengan lahir yang hidup. Nah, gangguan ovulasi seperti sindrom ovarium polikistik atau SOPK, gangguan siklus haid, kemudian insufisiensi ovarium primer, infertilitas yang disebabkan oleh gangguan ovulasi ini dapat diklasifikasikan berdasarkan siklus haid. Nah, kenapa disebut dengan oligomenor? Nih, ini karena headnya jarang dan siklusnya lebih panjang, yaitu adalah lebih dari 35 hari. Ini alasannya kenapa menyebutkannya adalah C dengan oligomenor. Ya. Oke, jadi kalau misalkan tadi ada yang menyebutkan dengan amenor, itu amenor itu harus minimalnya itu selama 3 bulan. Jadi kalau misalkan tidak haid dalam waktu 3 bulan, itu baru disebut dengan amenor. Gitu. Tapi kalau tadi kan terlambat haidnya itu adalah 1 bulan, kemudian siklusnya disampaikan itu lebih dari 35 hari. Maka adalah masuk ke oligomenor. Oke, dilanjutkan kembali ya. Untuk jawaban nomor 4 juga sama, Bu, masih beragam. Mayoritas itu sebanyak 54%, kemudian A 20% dan B 11%. Sisanya C dan D. Ya, oke, baik. Kapan waktu yang tepat untuk sadari ya? Jawabannya sebentar. Ya, jawabannya E ya, hari ke-7 dalam siklus haid. Kenapa? Karena pemeriksaan payudara sendiri atau sadari itu dilakukan dengan meraba dan melihat payudara sendiri.
guna melihat kemungkinan adanya perubahan fisik pada payudara. Waktu yang terbaik untuk sadari adalah hari ke-7 atau ke-10 setelah periode menstruasi berakhir. Melakukan pemeriksaan pada masa menstruasi kurang disarankan karena kadar hormonnya sedang berfluktuasi sehingga menyebabkan perubahan pada tubuh, termasuk payudara yang itunya payudaranya akan lebih kencang, gitu ya. Sehingga yang tepat adalah Oke, untuk soal selanjutnya silahkan. Untuk jawaban nomor 5, mayoritas jawabnya B sebanyak 58%, kemudian A 23%, C 16%, dan E 3%, Bu. Ya, baik. Ini ada seorang perempuan duduk di bangku SMA, dibawa keluarganya. Ke puskesmas, keluarganya menyatakan bahwa perempuan tersebut menjadi korban pemerkosaan. Perempuan tersebut sedih karena takut hamil, ingin menyendiri, dan khawatir dengan masa depannya. Kemudian, dokter bersama bidan memberikan konseling serta memberikan kontrasepsi darurat. Bagaimana dosis pemberian kontrasepsi darurat? Oke, jawabannya ada yang betul, B, di mana 2 tablet pil kombinasi 2 kali sehari. Kontrasepsi darurat ini digunakan sebagai prosedur untuk mencegah kehamilan setelah senggama tanpa perlindungan, sebagai upaya pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Dosis yang diberikan yaitu 2 tablet pil kombinasi 2 kali per hari dalam waktu 12 jam. Pasca senggama atau 1 mg secara oral 5 kali per hari atau selama 5 hari berturut-turut. Ya, jadi karena per 12 jam maka 2 kali per hari. Oke, dilanjutkan ke soal nomor 6. Untuk jawaban nomor 6 ini masih sama, Bu, masih bervariasi untuk
Jawaban paling banyak itu B 36%, kemudian E 30%, A 15%, D kemudian C. Oke, baik. Ada seorang perempuan berumur 25 tahun datang ke puskesmas mengatakan 2 hari yang lalu melakukan hubungan seksual dengan suaminya tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Pasangan tersebut belum menginginkan anak mengingat anak pertama masih usia 7 bulan. Berapa jam batas pemberian kontrasepsi dari waktu perempuan berkunjung? Oke, perempuan berkunjungnya contohnya hari ini. Itu adalah 2 hari yang lalu. Kalau 2 hari dikali 24 jam berarti sudah 48 jam. Ya. Oke, nah jawabannya adalah B ya, 24 jam. Karena kontrasepsi darurat mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu salah satunya pil kombinasi hanya efektif jika digunakan dalam waktu 72 jam, sesudah hubungan seksual tanpa perlindungan. Pada kasus di atas, melakukan hubungan seksual dengan suaminya tanpa alat kontrasepsi sudah 2 hari yang lalu, sehingga waktu pemberian sisanya adalah 24 jam. Karena 72 jam itu sama dengan 3 hari ya. Maka kalau misalkan sudah digunakan waktu 48 jam, berarti sisanya hanya 24 jam. Oke, lanjut ke soal nomor 7 ya. Untuk jawaban nomor 7 ini mayoritas jawabnya C dan D itu sama 25%, kemudian E 22%, B 17%, dan A sebanyak 11%. Oke, masih beragam ya. Tapi yang pasti kalau misalkan ini kan adalah di mana ada remaja usia 13 tahun datang untuk memeriksakan dirinya. Hasil anamnesis sudah 1 bulan terlambat haid, mengaku telah menjadi korban pemerkosaan oleh laki-laki yang tidak dikenalnya. Hasil pemeriksaan semuanya baik, PP testnya positif. Remaja tersebut bersikeras untuk menggugurkannya. Kondisi yang sedang dihadapi pada kasus tersebut. Oke, baik. Nah, jawabannya adalah B ya, konflik moral. Gimana kalau kita harus bisa membedakan kalau misalkan untuk dilema moral, itu kasusnya tidak berkaitan dengan sanksi hukum. Tapi kalau misalkan konflik moral, biasanya untuk kasusnya itu berkaitan dengan sanksi hukum. Kalau misalkan ini kan karena memang kita nantinya akan menggugurkan, sehingga tentunya kita akan berhubungan dengan sanksi hukum. Nah, kenapa tidak dilema moral? Karena memang situasi di mana seseorang dihadapkan pada pilihan antara 2 pilihan atau lebih tindakan yang semuanya memiliki implikasi moral. Dan memilih salah satu tindakan tersebut dapat melanggar prinsip yang moral yang lebih penting. Dalam dilema moral, seseorang harus memperhatikan nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip etika serta yang memang mendasari tindakan tersebut. Kalau konflik moral, nah ini adalah ada 2 pilihan yang memang kita harus cari nih tindakannya yang mana.
di mana konflik moral ini dapat timbul ketika individu atau kelompok merasa terdorong untuk bertindak sesuai dengan lebih dari satu nilai atau satu prinsip moral yang memang harus berlawanan. Kalau isu etik moral ini hanya isu-isu kayak misalkan baik buruk, isunya seperti apa. Ini adalah isu-isunya saja, tapi bukan konflik ataupun dilema. Nah, kalau misalkan konflik etik di mana situasinya memang ada pertentangan atau ketidaksetujuan antara nilai-nilai etik. Biasanya biasanya ini sih kalau misalkan kayak rujukan gitu ya. Nah, itu biasanya terkait dengan etik gitu ya. Kalau misalkan dilema etik kayak misalkan ada kegawat daruratan gitu kan, tapi misalkan pasiennya menolak untuk dirujuk. Nah, itu baru antara konflik ataupun dilema etik. Tapi kalau misalkan sekarang karena kasusnya adalah kepada pasien yang memang mau menggugurkan, meminta untuk digugurkan, maka itu adalah masuknya ke dalam konflik moral. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya nomor 8 silahkan dijawab. Untuk soal nomor 8 ini, jawaban paling banyaknya itu B, Bu, sebanyak 42%, kemudian A, kemudian D, dan E sebanyak 6%. Bu. Baik. Ini memang hormon-hormon yang memang sering dibahas ya dalam saat menstruasi. Kita bahas dulu ya, perempuan usia 15 tahun datang ke PMB untuk memeriksakan dirinya. Ia mengeluh sakit perut di bagian bawah. Hasil anamnesis ia sedang mengalami menstruasi di hari pertama. Berarti kira-kira apa? Disminor ya. Hasil pemeriksaan tingginya 150, berat badannya 55, kemudian tekanan darahnya 110 per 70 mmHg, kemudian nadinya 86 kali per menit, pernapasannya 20 kali per menit, kemudian suhunya 36,5 derajat Celcius. Hormon apa yang berpengaruh pada endometrium saat menstruasi? Oke, jawabannya adalah estrogen. Kenapa? Karena pada siklus haid FSH itu dikeluarkan oleh lobus anterior hipofisis yang merupakan beberapa folikel primer dapat berkembang dalam ovarium. Umumnya ada satu folikel, tapi kadang-kadang bisa lebih. Kemudian itu berkembang menjadi folikel degrab yang membuat estrogen mengeluarkan hormon gonadotropin. Yang kedua, yaitu LH, FSH dan LH ini berada di bawah pengaruh RH yang disalurkan dari hipotalamus ke hipofisis. Di mana bila penyaluran RH normal dan berjalan naik, maka produksi gonadotropin itu akan baik pula sehingga folikel degradnya makin lama akan menjadi makin matang. Nah, ini estrogen mempengaruhi terhadap endometrium sehingga endometrium tumbuh dan berproliferasi.
Gitu ya, setelah ovulasi dibentuk korpus rubrum yang akan menjadi korpus luteum di bawah pengaruh hormon gonadotropin LH dan LH. Oke, itu ya untuk penjelasannya. Nanti mungkin teman-teman bisa dibaca kembali ya terkait dengan hormon-hormon yang berpengaruh pada saat menstruasinya. Oke, silakan dilanjutkan untuk ke soal berikutnya. Untuk jawaban nomor 9 ini mayoritas jawabannya Bu sebanyak 74%, kemudian B dan A 11%, dan terakhir C 3%. Ya, baik. Ini ada perempuan usia 16 tahun datang ke PMB untuk memeriksakan dirinya. Hasil anamnesis dia mengeluh nyeri payudara dan perutnya terasa kembung. Hasil pemeriksaan tinggi badannya 150 cm, berat badannya 55 kg, tekanan darahnya 110 per 70 mmHg, nadinya 86 kali per menit, pernapasannya 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Tanda apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? Oke, jawabannya betul ya. Premenstruasi sindrom. Itu biasanya gejalanya ada nyeri payudara, perut terasa kembung, kemudian merasa lelah, nyeri otot, perubahan ada perubahan ya pada organ intim wanita. Kemudian mukanya berminyak ataupun biasanya ada tumbuh jerawat ataupun bisa jadi gangguan emosi seperti mudah tersinggung, gelisah dan juga sukar tidur bahkan bisa sakit kepala. Oke, baik. Untuk selanjutnya silahkan untuk nomor 10. Untuk jawaban nomor 10, mayoritas jawabnya B 76%, Bu. Kemudian C 80%, kemudian ada A dan E. Ya, baik. Ada seorang perempuan usianya 13 tahun datang ke puskesmas diantar ibunya dengan keluhan nyeri perut. Hasilnya
ibu merasa khawatir karena anaknya tidak bisa sekolah dan selalu terjadi setiap siklus menstruasi. Darah yang keluar bergumpal dan juga banyak. Kemudian hasil pemeriksaannya tekanan darahnya 90/60 mmHg, nadinya 82 kali per menit, napasannya 20 kali per menit, kemudian suhunya 36,5 derajat Celcius, tidak ada massa dan tidak ada nyeri tekan pada abdomen. Tanda apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus di atas? Oke, jawabannya betul ya. Dysmenorrhea, di mana dysmenorrhea ini merupakan nyeri yang timbul pada saat haid, merasa kram, dan dapat hilang timbul, bahkan bisa berlangsung sepanjang hari. Oke, selanjutnya nomor 11. Untuk jawaban nomor 11, mayoritas jawabannya Bu sebanyak 88%, kemudian C 6%, dan A pun juga sama 6%. Ya, baik. Ada seorang remaja perempuan usianya 14 tahun datang ke PPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesisnya sakit perut sakit perut di setiap bulan, kemudian hasil pemeriksaannya tekanan darahnya semuanya normal, nadi, pernapasan, suhu semuanya oke, semuanya normal. Palpasi abdomen tidak ditemukan massa, kemudian inspeksi tampak lubang vagina dengan himen kebiruan dan menonjol keluar. Diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? Ya, betul ya. Jawabannya adalah himen imperforata karena kondisinya tidak dapat bagian perforasi di himen. Bila tidak ditindaklanjuti, bisa menyebabkan gejala nyeri perut seperti menstruasi, namun tidak adanya darah yang keluar. Kalau amenor kurang tepat ya, karena kondisinya tadi tidak mengalami menstruasi selama lebih dari 3 bulan. Kalau aplasia vagina itu vaginanya tidak ada sama sekali, tidak ada lubang vagina. Kalau atresia vagina terdapat liang vagina namun tidak ada pembukaan, tidak ada lubang vagina. Kalau hematometra adalah pengumpulan darah di uterus. Oke, itu ya. Jadi jawabannya betul ya untuk yang menjawab banyak. Oke, di
Untuk jawaban nomor 12 ini mayoritas B 86%, kemudian E 14%. Ya, baik. Ada seorang remaja perempuan, usianya adalah 16 tahun, datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Oke, hasil anamnesis ganti pembarutnya 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan, semuanya dalam keadaan normal, benjolan payudaranya tidak ada, abdomen tidak teraba massa dan juga bendolan. Diagnosisnya, apakah yang paling mungkin terjadi? Ada amenor, hipermenor, hipomenor, kemudian oligomenor, dan polimenore. Oke, nah ini mungkin bisa dipelajari sama teman-teman ya. Jawabannya adalah hipermenore. Kenapa? Karena gangguan haid perdarahan dari korpus uterinya yang tidak normal dalam durasi, volume, frekuensi, ataupun regulitas. Jadi, ibu-ibu atau teman-teman ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan ya. Jadi kalau misalkan untuk perdarahan gangguan haid itu ada 3 bagian. Ada kita melihat dari volume dan durasi, ada melihat dari perdarahan di luar haid, ada melihat dari siklus. Kalau misalkan volume dan durasi, maka ada hipermenore dan juga hipomenore. Ya, durasinya lebih dari 7 hari. Tadi adalah durasinya kalau tidak salah adalah 10 hari ya. Nah, kalau misalkan kurang dari 3 hari itu adalah hipomenore. Kalau misalkan perdarahan di luar haid itu ada namanya metrorargia dan menometrorargia. Kalau ternyata terkait dengan siklus, di mana menstruasinya lebih dari 35 hari, kayak tadi, kemudian menstruasinya kurang dari 21 hari, ini ada oligomenor, ada polimenor, dan amenor. Nanti ini bisa dibaca, bisa dipahami dengan tabel ini ya, sehingga ibu-ibu tahu apa sih untuk gangguan haid ini bisa lebih ringkas gitu ya. Jadi kita mengelompokkannya dengan 3 bagian, ada volume dan durasi, perdarahan di luar haid, dan juga siklus. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Silakan. Untuk jawaban nomor 13 ini mayoritas jawabnya A, Bu, sebanyak 85%, kemudian B 9%, C dan D sebanyak 3%. Ya, baik. Ada seorang perempuan usia 17 tahun, masih remaja ya, datang ke PMB dengan keluhan nyeri perut hebat dan keluar darah dari kemaluannya. Hasil anamnesis, ia mengaku menjadi korban pemerkosaan. Ia mengaku sangat terpukul dengan keadaan yang terjadi. Hasil pemeriksaan semuanya dalam keadaan normal, namun ada perdarahan pervaginam dan hasil PP testnya positif. Bidan mempersiapkan rujukan, namun keluarga menolak untuk dirujuk. Maka sikap yang harus dilakukan sama bidan, apakah A, menjelaskan kembali resiko dan komplikasi yang akan terjadi jika terlambat rujukan, membujuk keluarga agar mau mengikuti saran bidan, tetap merujuk meski keluarga tidak bersedia, melakukan tindakan untuk mengeluarkan janin, atau memeriksa ulang kondisi klien. Apakah ada yang menjawab D? Tidak ya, banyaknya menjawabnya A.
Oke, jadi alasannya kenapa untuk A? Karena memang kompetensi bidan ini menjadi dasar memberikan pelayanan kebidanan secara komprehensif, efektif, efisien, dalam aman, berdasarkan evidence base kepada klien, dalam membentuk upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan dilaksanakan secara mandiri, kolaborasi, dan serta rujukan. Kalau yang B kenapa tidak cocok? Karena perlu berlandaskan dengan evidence base. Tetap merujuk itu ternyata tidak menghargai pasien ya. Kemudian kalau misalkan melakukan tindakan pengeluaran janin, tentunya itu menjadikan bukan wewenang, nantinya akan masuk ke dalam konflik moral lagi ya. Kemudian untuk memeriksa ulang kondisi klien itu tentunya kurang tepat. Oke, silakan dilanjutkan nomor 14. Untuk jawaban soal nomor 14 ini masih beragam ya Bu. Untuk jawaban A itu 59%, E 29%, D 9%, dan nanti B 3%. Oke, baik. Untuk soal nomor 14 ini kita masuknya sebetulnya ke dalam hormon ya. Jadi dia menyatakan sedang menstruasi di hari pertama. Ini sebetulnya anamnesisnya bukan hasil pemerkosaan sebetulnya ya. Nah, hormon apa yang dikeluarkan oleh hipofisis untuk merangsang folikel-folikel dalam ovarium? Betul ya, yang jawab A. Jadi pada setiap siklus menstruasi, itu FSH yang dikeluarkan oleh hipofisis itu merangsang perkembangan folikel-folikel di dalam ovarium. Di mana pada umumnya hanya satu folikel yang terangsang, tetapi dapat berkembang menjadi lebih dari satu. Dan folikel-folikel tersebut berkembang menjadi folikel degrap yang akan membuat estrogen. Oke, ya. Oke, selanjutnya nomor 15, silahkan dijawab. Jawaban nomor 15 juga sama Bu, beragam, cuma mayoritas jawabnya E sebanyak 47%, kemudian D, C, D, dan B, dan A. Oke, baik. Ini kita lihat dari hasilnya ya. Ganti pembalut 3 kali per hari.
Oh, oke. Datang ke PPM dengan keluhan hai dalam sebulan ini sudah berlangsungnya 2 kali. Ganti pembalutnya 3 kali per hari. Sebenarnya sebetulnya ini dalam keadaan yang normal ya. Diagnosis apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? Mohon maaf, nggak keklik ya. Nah, oke. Jadi, ada yang menyampaikan adalah, ada ya. Jadi, siklus menstruasinya karena berlangsung 2 kali, itu akan memungkinkan siklus menstruasinya kurang dari 21 hari. Sehingga itu masuk ke dalam polimen. Oke, silakan untuk nomor 16. Untuk jawaban nomor 16 ini mayoritas B sebanyak 95%, Bu. Kemudian ada A dan C di 3%. Baik. Ini ada perempuan umur 17 tahun datang ke PMB dengan keluhan nyeri perut hebat dan keluar darah dari kemaluan. Hasil anamnesisnya, ia mengaku menjadi korban pemerkosaan, mengaku sangat terpukul. Mohon maaf, ini kayaknya saya jadi ini ya. PP tesnya positif, tapi ya bidan mempersiapkan rujukan. Apakah bidan peran bidan di atas? Kayak ada yang menjawab B, betul ya. Pelaksana. Jadi sebagai pelaksana ini di mana bidan memiliki 3 kategori tugas, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas rujukan. Di mana sebagai pelaksana bidan melaksanakan asuhan kebidanan sepanjang daur siklus kehidupan perempuan. Nanti untuk yang lainnya ibu-ibu bisa baca sendiri ya untuk terkait dengan bidan itu bisa menjadi pelaksana, pengelola, pendidik dan juga peneliti. Untuk selanjutnya nomor 17 silahkan dijawab.
Untuk jawaban nomor 17 ini mayoritas jawabnya D, Bu, sebanyak 92%, kemudian B, kemudian A di 3%. Oke, baik. Ini mungkin teman-teman baca soalnya adalah terkait dengan apa? ISBD ya, ilmu sosial dan budaya. Jadi banyak mitos-mitos. Ada seseorang perempuan usia 12 tahun datang ke PMB ingin memeriksakan diri. Hasil anamnesis di mana remaja ini sedang menstruasi, ia menyatakan bahwa setiap menstruasi dirinya harus memilih-milih makanan. Salah satunya tidak boleh mengkonsumsi mentimun karena dapat membuat haid itu akan lebih lama. Hasil pemeriksaan semuanya dalam keadaan normal. Bidan apa upaya yang harus bidan lakukan sesuai dengan kasus di atas. Ada menentang kebiasaan yang tidak benar, melakukan pemantauan status gizi, memberikan makanan tambahan, memberikan konseling gizi yang baik pada masa remaja, dan menyarankan remaja tersebut untuk mengikuti mitos tersebut. Jawabannya betul ya, yang D. Jadi memberikan konseling gizi yang baik pada masa remaja, di mana dalam menjalankan perannya di masyarakat seringkali bidan mendapatkan mitos-mitos yang berlaku di masyarakat, di mana bidan berperan untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan pendidikan kesehatan mengenai mitos-mitos yang dapat merugikan kesehatan remaja. Dalam kasus ini, bidan perlu melakukan konseling gizi yang baik pada masa remaja. Mengkonsumsi mentimun sering dianggap dapat menghambat aliran darah haid sehingga beresiko membuat haid berlangsung lebih lama. Namun nyatanya, lama menstruasi wanita tidak dipengaruhi oleh makanan, melainkan dipengaruhi oleh faktor hormon, estrogen maupun progesteron, stres, indeks massa tubuh, dan juga lain-lain. Ya, silakan masih ada 3 soal lagi untuk jawab. Seorang wanita mengandung menstruasi. Namun setelah kedua bulan sebelum anak pertama juga dapat komplikasi yang menunjukkan bahwa belum siap untuk hamil karena belum siap. Jawaban nomor 18 ini mayoritas Bu, sebanyak 97%, kemudian D 3%. Sudah. Oke, baik. Jadi ada persiapan tabulin ya, di mana seorang perempuan usia 30 tahun datang ke PMB ingin berkonsultasi dengan bidan. Dari hasil anamnesa ternyata ia merencanakan anak kedua. Ini adalah masa prakonsepsi. Sebelumnya anak pertama juga mendapatkan komplikasi. Ia menyampaikan belum siap untuk hamil karena tidak siap dengan biaya kehamilan ataupun persalinannya. Meskipun secara mental dia sudah siap memiliki anak. Hasil pemeriksaan semuanya dalam keadaan normal. Apakah yang harus bidan lakukan dalam kasus tersebut? Persiapan ambulan, persiapan donor darah, persiapan desa siaga, persiapan suami siaga, atau persiapan tabulin. Betul ya, yang menjawab persiapan tabulin. Karena adalah merencanakan anak kedua, tetapi sebelumnya anak pertama juga dapat komplikasi, kemudian menyampaikan bahwa belum siap untuk hamil kedua karena mengenai biaya kehamilan. Sehingga memungkinkan yang mendapatkan komplikasi itu juga mempunyai biaya yang besar dan sehingga untuk hamil kedua belum siap untuk biayanya. Oke, silakan masih ada 2 soal lagi.
Untuk jawaban nomor 19 ini mayoritas itu A 50%, Bu, kemudian E 29%, dan ada C dan D di 6%. Ya, ada pasangan usia subur, perempuannya 28 tahun, laki-lakinya usia 33 tahun. Datang ke klinik untuk memeriksakan diri karena perempuannya sudah terlambat haid 1 bulan. Hasil anamnesisnya sudah menikah selama 1 tahun 2 bulan yang lalu, berharap mendapatkan anak, kemudian siklus haidnya memang tidak teratur. Hasil anamnesisnya, hasil pemeriksaannya semuanya baik, tetapi HCG urinnya negatif. Tujuan diagnostik awal yang paling mungkin dilakukan pada kasus di atas adalah A ya, menentukan penyebab infertilitas. Karena kegiatan diagnostik awal terhadap pasangan infertil di tingkat primer ditujukan untuk dapat menentukan penyebab infertilitasnya dari kedua belah pihak, serta menentukan apakah pasangan tersebut memang perlu mendapatkan pelayanan di tingkat yang lebih tinggi ataukah tidak. Jadi kita memang harus menentukan penyebab infertil, karena belum tentu dari perempuannya ya, kedua belah pihaknya juga harus diperiksa. Ya, silakan untuk soal terakhir. Untuk jawaban nomor 20 ini mayoritas jawabannya A 48%, kemudian C 36%, E 9%, dan B 6%. Ya, ada pasangan usia subur, ini masih yang tadi ya. Namun kita mencarinya adalah penata laksanaan yang paling mungkin diberikan oleh bidan pada kasus tersebut adalah C ya, menyiapkan klien untuk pemeriksaan penunjang. Karena pada pelayanan infertilitas di tingkat primer, kegiatan diagnostik awal terdapat pada pasangan infertil di tingkat ini ditunjukkan untuk menentukan penyebab infertilitasnya dari kedua belah pihak serta menentukan pasangan tersebut perlu mendapatkan pelayanan ke tingkat yang lebih tinggi ataukah tidak, sehingga konseling serta dukungan perlu diberikan untuk menghindari kecemasan pasien dan pasangannya. Dan tentunya kita akan menyiapkan klien untuk pemeriksaan penunjang. Gitu. Oke, baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman. Namun mungkin saya sampaikan mohon maaf ya jika tadi dalam hal penyampaian banyak kekurangan. Kemudian juga tadi mungkin di sini ada suara-suara yang baik ya. Jadi saya mohon maaf tentunya pada teman-teman. Ya, silakan untuk diskusinya dibuka ya. Izin bertanya, Ibu. Boleh, silakan. Nah, Ibu terkait nomor 19 dan 20 nggih. Bisa berikan contohnya seperti apa, Bu, pemeriksaan penunjang untuk menentukan penyebab infertilitasnya, Bu? Oke, baik. Untuk pemeriksaan penunjang ini kan maksudnya di tingkat primer ya, sebentar.
Oke, nanti mungkin bisa dibaca kembali ya Bu ya untuk ininya. Saya juga ini mungkin khawatirnya ada referensi yang lain gitu. Tapi memang untuk di tingkat primer ini, saya mohon maaf nih. Tadi masuknya adalah ke klinik. Tentunya ini dilihat. Yang pertama, biasanya itu kalau misalkan untuk melihat infertil itu ada dua penentuan ya dari pihak perempuan dan juga pihak laki-laki. Yang perempuan tentunya harus dicek juga dari hasil USG-nya. Apakah memang di dalam rahimnya ya untuk pemeriksaan penunjangnya USG-nya terlebih dahulu boleh untuk dilakukan gitu ya. Ini kan bisa untuk di tingkat primer insya Allah ya kalau misalkan untuk USG. Itu perempuan biasanya di USG terlebih dahulu. Apakah memang ada kemungkinan hal-hal yang memang menghambat ya, bukan tidak bisa, tapi menghambat terjadinya kehamilan ataukah tidak. Nah, namun untuk laki-laki tentunya nanti akan diberikan rujukan jika memang di klinik tersebut tidak ada, yaitu adalah untuk pemeriksaan dari spermanya gitu. Jadi itu merupakan salah satu yang bisa dilakukan kalau misalkan untuk di layanan primer. Jadi karena kalau misalkan untuk perempuan biasanya dilihat dulu dari USG. Kalau misalkan USG-nya ternyata tidak terjadi apa-apa, tidak ada kendala apa-apa, kalau misalkan memang harus dirujuk yang lebih lanjut, itu biasanya akan ada rujukan lanjutan. Biasanya akan melihat apakah di tuba falopinya itu ada penyempitan atau tidak. Sehingga yang memang menghambat si si ovum untuk ketemu dengan sperma. Nah, itu bisa terjadi, tapi itu tentunya untuk lanjutannya. Namun untuk di klinik primer tadi untuk menentukan pemeriksaan penunjang itu bisa dilakukan dengan USG. Itu barangkali Bu. Oh iya Bu, terima kasih. Bu, ada lagi satu boleh Bu? Ya, boleh. Tentang perdarahan di luar siklus haid. Contohnya metorragia sama menometorragi, Bu. Yang perdarahan di antara dua siklus haid, Bu. Itu contoh kasusnya gimana, Bu? Apa setelah haid bersih kemudian keluar darah lagi atau gimana, Bu? Saya agak bingung itu, Bu. Ya, oke. Biasanya ini memang adanya pengeluaran darah yang memang biasanya bersih kemudian keluar head kembali. Tetapi tentunya ini memang suka agak bentrok ya sama yang sebentar ya, saya lihat dulu bagannya. Biar lebih jelas tabelnya. Iya, Bu. Nah, kalau misalkan metrorgia itu biasanya memang di luar siklus head. Jadi kalau misalkan siklus headnya nih nggak memungkinkan, kan biasanya kalau misalkan ada 2 kali head, ternyata misalkan 20 hari gitu ya, itu merupakan kurang dari 21 hari. Sebentar, mana ya soalnya. Nah, kalau siklusnya kurang dari 21 hari, itu disebutnya dengan polimenor. Tapi kalau misalkan metrorragia, perdarahan yang terjadi di antara dua siklus head. Jadi sebelum head lagi, dia terjadi siklus head, tapi tidak itu biasanya itu keluar darahnya sedikit-sedikit juga. Jadi memang ada perdarahan yang terjadi di antara dua siklus head, baru aja bersih, kemudian terjadi lagi. Itu biasanya masuknya ke metrorragia. Kalau menometrorragia tentunya itu volumenya lebih dari normal ya dan terjadi di antara dua siklus haid. Udah memisalkan baru aja 3 hari haid selesai, kemudian keluar lagi haidnya,
gitu. Nah, kemudian perdarahannya juga banyak, itu baru menometrorargia. Biasanya sebetulnya metrorargia sama menometrorargia ini biasanya terjadinya pada perempuan yang biasanya akan masuk ke dalam fase menopause biasanya. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Boleh ada lagi yang bisa diskusi? Kita diskusi, silahkan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Bu, kalau contohnya tidak sebagai provider dan sebagai pengelola, gimana kita mengatakan itu? Tadi suka bingung dijawab sebagai pengelola, provider. Terima kasih. Ya, izin Ibu, sepertinya suaranya kurang jelas ya di saya. Kalau dalam menjawab soal, Bu, kata kuncinya apa ya, Bu? Kalau misalnya pertanyaannya tentang Oh, oke, baik. Kata kuncinya. ya, Bu, Kata kuncinya. Biasanya kan ini masuk ke dalam komunitas ya. Entah itu menjadi bidan pelaksana ataukah bidannya seperti apa gitu ya. ya buat sebagai provider gitu, misalnya gimana? Oke. Nanti Ibu bisa baca-baca lagi ya terkait dengan soalnya, kata kuncinya apa. Rata-rata sih biasanya tentunya ibu-ibu harus melakukan sesuai dengan perannya saja. Ya, kita memang perannya seperti apa. Kalau misalkan ternyata seperti halnya yang tadi, kita perannya biasanya sih sebagai pelaksana ya. Kalau misalkan di di komunitas. Jadi yang memiliki 3 tugas. Mandiri, tugas kolaborasi, sama tugas rujukan. Itu saja, Bu. Kalau misalkan memang kita sebagai pelaksana yang memang memeriksa, berarti itu masuknya ke dalam tugas bidang pelaksana. Kalau misalkan masuknya ke tugas pengelola, berarti mungkin kayak mengkoordinir pelayanan kesehatan, mengelola pelayanan kesehatan, menyusun rencana kerja, baru itu masuknya ke dalam pengelola. Atau contohnya seperti ini, apa ya namanya? Contohnya misalkan nanti akan ada soal seperti ibu baru saja misalkan diangkat menjadi bidan desa di desa A, misalkan gitu ya. Akan kemungkinan ternyata misalkan di desa A tersebut masih banyak dukun bayi gitu ya. Nah, ibu ditugaskan untuk mengelola dukun bayi tersebut. Jawabannya misalkan apa peran yang bidan lakukan dalam kasus tersebut. Berarti itu masuknya ke dalam pengelola. Jadi memang di mana dia ada manajerialnya gitu. Nah, itu masuknya ke dalam pengelola. Tapi kalau misalkan seperti yang tadi, kita melakukan asuhan, berarti itu masuknya ke dalam pelaksana. Kalau misalkan asuhannya ada bersifat mandiri, kolaborasi, dan rujukan, itu tetap adalah sebagai bidan pelaksana. Nanti mungkin dari bidan harapan akan dikasih ya PowerPoint-nya atau materinya. Nanti mungkin bisa dibaca untuk pembahasannya. Iya Ibu, nanti akan kami kasih. Untuk materinya sudah terlebih dahulu dikasih, kemudian untuk materi dan soal setelah kelas akan kami kasih juga Ibu. Oke. Nah, nanti bisa dibaca seperti itu. Biasanya sih sebetulnya, insya Allah ini yang keluar rata-rata sih biasanya untuk pelaksana ya, karena sebagai tugas mandiri, ataupun kolaborasi, ataupun rujukan. Tetapi kalau misalkan ternyata ada sebagai pengelola, saya rasa nanti akan ada clue-nya. Biasanya ditugaskan untuk bidan desa gitu ya, harus ke kader, harus ke tokoh masyarakat. Nah, itu baru bisa menjadi pengelola. Itu barangkali nanti Bu Elizabeth dibaca kembali terkait dengan materinya ya Bu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Ya, ada lagi? Ada pertanyaan lagi Ibu? Kita masih buka sesi diskusi ya Bu sama Bu Hanifah, Fani Hanifah. Silakan jika
ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja ya, Bu. Izin bertanya lagi boleh, Bu? Ya, silakan Ibu. Ya, Bu, tentang dilema-dilema itu loh, Bu, yang etik, Bu. Bingung, Bu. Iya, betul ya. Mana khawatirnya itu kan terkait dengan etik ada saja ya, meskipun satu soal atau dua soal. Iya, Bu. Nggak bisa bedakan antara isu sama dilema sama apa itu lagi, Bu. Mesti Oke, salah. sama konflik. Oke, Ya, kalau misalkan isu, saya rasa Ibu tidak perlu kalau misalkan ini sudah terjadi, itu saya rasa untuk isu itu tidak perlu dihiraukan. Kalau isu tuh berarti masih kayak gosip gitu loh, Bu. Artinya isu. Jadi isu apa nih yang lagi hangat? Nah, kalau misalkan dalam bentuknya soal, kita justru biasanya harus fokusnya sama dua konten. Dua ini ya, antara dilema atau konflik. Nah, kalau dilema biasanya itu masuknya adalah ke dalam seperti contohnya ada pasien yang tidak mau tanda tangan inform consent. Nah, atau tidak mau untuk dirujuk. Itu biasanya masuknya ke dalam dilema. Tapi kalau misalkan seperti yang tadi sudah melakukan tindakan, apa yang harus bidan lakukan, nah itu baru masuknya konflik. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk isu, saya rasa tidak perlu dihiraukan karena itu masih dalam isu. Gitu. Isu konflik berarti itu masih isu saja, masih gosip. Gitu. Jadi belum pasti. Tapi kalau misalkan yang tadi kita harus melakukan nih tindakannya mau digugurkan, itu sudah ada janinnya, tapi kasihan korban pemerkosaan, ataukah dipertahankan, tapi bisa saja dia psikologisnya jadi terganggu karena korban pemerkosaan. Nah, itu adalah karena kita harus melakukan tindakan, gitu, masuknya adalah ke dalam konflik. Gitu. Tapi kalau misalkan dilema, nantinya halnya seperti ini. Ibu harus merujuk pasien. Kalau misalkan tidak merujuk, gitu kan ya, nanti pasiennya bisa terjadi perdarahan. Contohnya itu baru dilema. Kalau misalkan pasien tidak mau tanda tangan inform consent, nah itu baru untuk dilema. Tapi kalau misalkan konflik itu masuknya biasanya ke dalam ranah hukum. berarti konflik ini memilih antara dua pilihan yang berat. Disulit tuh. Kalau digugurkan nggak boleh. Kalau Iya, betul. digugurkan, Kalau dipertahankan kasihan orangnya gitu ya. Nah, itu adalah masuknya konflik moral. Jadi kalau misalkan kita mengaborsi gitu ya, nauzubillah min dzalik, ya mengeluarkan janinnya dengan alasan seperti itu kita juga nggak bisa karena memang moralnya berarti kita sama saja dengan mohon maaf jadi membunuh gitu ya janin yang akan hidup. Nah, itu masuknya ke dalam konflik. kan ada yang dilema moral, dilema etik gitu, Bu. Kadang kan belakangnya itu gimana, Bu? Oke, kalau misalkan nanti silahkan dibaca lagi ya. Kalau misalkan moral sama etik. Etik itu berhubungannya adalah sama profesi, Bu. Biasanya yang mempunyai kode etik itu adalah profesi. Entah itu profesi bidan, profesi nurse, profesi lawyer gitu ya, itu mempunyai etik. Jadi kalau misalkan ibu contohnya, misalkan kita seorang bidan nih, misalkannya tuh memalsukan dokumen. Nah, itu masuknya ke dalam pelanggaran etik. Nah, itu etik. Tapi kalau misalkan kita sebagai bidan gitu ya, seperti yang tadi ada korban pemerkosaan, kemudian kita menggugurkan atau mengeluarkan janinnya, itu baru masuknya ke moral. Gitu. Agak sulit ya, Bu ya, dibedakannya. Apa moral lebih ke masyarakat gitu ya, Bu? Betul, kalau moral lebih ke beban masyarakat. Tapi kalau misalkan etik adalah ke profesi. Iya, Bu. Oke. Mudah-mudahan bisa sedikit pencerahan ya.
Ya Bu, agak Karena ngerti. soal etik ini biasanya ada 1-2 soal, tapi mudah-mudahan kalau misalkan benar kan lumayan ya menjadi Poin. penyelamat mungkin ya untuk nanti kita lulus gitu ya untuk kompeten. Ya, nanti bisa dibaca-baca kembali ya terkait dengan etik dan moral. Jadi seperti yang tadi Bu Deni sampaikan bahwa untuk moral memang lebih kepada beban kita kepada masyarakat. Tapi kalau untuk etik itu adalah tanggung jawab kita adalah kepada profesi. Gitu. Iya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi mau untuk didiskusikan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya mohon maaf ya agak terburu-buru mungkin ya dengan selingan tadi ada tangisan gitu ya. Mohon maaf ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi pembelajarannya gitu ya atau manfaat dari belajarnya. Baik, silakan ada yang mau didiskusikan kembali. Sepertinya sudah tidak ada ya. Ibu-ibu apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Contoh Ibu Fani? Tidak ada, Bu. Sudah cukup ya Bu ya. Untuk Ibu Fani, ada nggak sih Bu tips and triknya gitu Bu untuk mengerjakan UKOM ini biar tidak panik atau apa seperti itu Bu tipsnya? Tips and trick ya. Aduh, agak berat ya. Ya, saya izin share sedikit pengalaman saja ya Bu ya. Di mana saya pernah mengawas untuk UKOM. Jadi untuk ibu-ibu saya pernah mengawas untuk UKOM itu di mana satu kali adalah servernya itu down gitu ya. Servernya jadi kalau misalkan ibu-ibu mau ngeklik itu ngeblank komputernya gitu. Nah, itu tentunya jangan panik gitu ya. Berusaha semaksimal mungkin tidak panik. Nanti ketika pada saat di tempat, Ibu langsung acungkan tangan dan sampaikan kendalanya. Nanti biasanya nanti akan diberikan tambahan waktu. Kemudian nanti akan ada 3 poin ketika ibu-ibu ini baru pertama kali, nanti akan ada jawaban pasti, tidak dijawab, dan juga ragu-ragu. Maka ketika ibu membaca soal, ya, kalau misalkan jawaban soal yang ibu sama sekali tidak tahu, tapi ibu mempunyai jawaban antara A sama B contohnya, tapi ibu lebih condong sama A, tapi ini ragu-ragu, kayaknya sih B, kayaknya juga A. Silahkan diklik salah satu yang ibu lebih condong, lebih misalkan kayak 60-40 gitu ya, mana yang lebih presentasinya lebih besar, kemudian diklik ragu-ragunya. Nanti ketika si servernya itu menutup, ya, ketika sudah selesai semuanya dan juga menutup, itu akan dijadikan jawaban ibu. Kan kita tidak ada nilai minus ya. Jadi jawabannya itu mungkin aja benar, mungkin aja salah, tetapi minimal sudah ke save bahwa ibu semuanya dijawab. Daripada ada yang tidak terjawab itu sayang sekali. Mungkin aja kan jawaban A itu yang ibu klik itu tadinya ragu-ragu adalah jawaban yang benar. Nah, jadi saran saya semuanya wajib untuk dijawab. Kalaupun misalkan ada yang tidak tahu, klik dulu untuk ragu-ragu. Jangan dikosongkan sampai dikosongkan merah. Gitu ya, karena nanti warnanya tuh akan berbeda. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Kalau yang merah berarti ibu sama sekali belum jawab. Tapi kalau misalkan yang kuning berarti ibu udah jawab tapi ragu-ragu. Nah, ketika nanti udah 3 jam, udah 180 menit udah selesai, dan ibu belum kembali, nah itu biasanya akan ke-save dengan jawaban tersebut. Maka saya sarankan ketika ibu nggak tahu jawabannya, klik aja ragu-ragunya. Silahkan dijawab yang mana, kemudian klik ragu-ragu. Nanti ibu bisa kembali lagi ketika masih ada waktu. Itu. Jadi jangan sampai satupun kelewat soalnya. Itu barangkali ya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk pengalamannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Fani atas Ya, tipsnya sama-sama. Bu ya. Sebelum penutup, kita foto dulu ya Bu ya, sebentar. Boleh, silahkan. Harus sama dokumentasi.
Untuk ibu-ibu boleh dibuka kameranya? Sebentar. Kita foto dulu ya. 1, Minyak muda ini. 2, 3. Oke, sekali lagi ya, Bu. Sekali lagi. Aduh, pilek. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak kepada Ibu Fani atas penyampaiannya, atas Sama-sama, pemaparannya, mudah-mudahan bermanfaat atas ya. penjelasannya Sukses ya juga. ibu-ibu semuanya. Insya Allah Amin. kompeten 100% ya untuk Bidan Harapan ya. Amin. Amin. Kemudian terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah masih semangat ya Bu ya, masih semangat mengikuti kelas ini. Saya tutup untuk kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Waalaikumsalam izin end warahmatullahi meeting ya Bu. wabarakatuh. Ya, izin live ya Mbak. Iya Ibu.